warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tutorial yaitu cara mengerjakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Soalnya yaitu menentukan nilai validitas dan nilai reliabilitas. Untuk menjawab soal tadi, langkah yang pertama yaitu kita harus membuka Excel, Microsoft Excel terlebih dahulu. Kita menentukan jumlah angkanya untuk bisa dikerjakan di SPSS. Yang pertama, ini kita nulis nomornya. Yang ini responden. Kemudian yang ini itu jumlah dari pernyataan di kuesioner. Tadi di soal sudah terdapat 14 butir item. Di sini kita tulis yaitu di sini kita tulis 1. Kemudian yang ini yang kedua. Ini itu sampai ke 14 karena jumlah pernyataan di kuesioner itu sampai 14 butir item. Sudah sampai 14, kemudian yang terakhir di sini itu totalnya. Kemudian yang nomor ini kita isi jumlah respondennya, yaitu jumlah mahasiswanya tadi di soal sudah tertulis sejumlah 89. Jadi ini kita membuat nomor itu 1 sampai 89. Di sini yaitu berarti sampai di kolom 90 ya. Ini jumlahnya 89. Kemudian respondennya ini dikasih nama A sama B saja. Ini sampai ke nomor 89 ya, jadi AB semua. Dikasih nama yang lain juga boleh. Kemudian yang selanjutnya itu kita menentukan, kita lihat dulu soalnya ya. Di sini kita menentukan, menganalisis ini dengan range between, yaitu range between-nya 1,5. Kita hitung menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini kita tulis rumusnya yang tadi sama dengan range between ini, kemudian jumlahnya tadi kan menggunakan 1,5, kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Hasilnya ini 4. Terus kita tarik sampai ke angka 14, jumlah pernyataan dalam kuesioner. Kita ulangi karena tadi kepencet 1,5.
5, kemudian dikurung tutup 4. Kemudian ini hasil dari range between tadi, rumusnya hasilnya 4. Kemudian kita blok, kita tarik dari sini ke sini sampai sini. Ini adalah hasilnya. Jika ditarik, kemudian kita hitung totalnya, yaitu menggunakan sum, sama dengan sum dari kolom ini, dari C2 sampai ke P2. Kita kurung tutup, kemudian kita enter. Hasilnya 40. Kemudian ini kita tinggal blok aja semuanya. Ngebloknya itu caranya seperti ini, kita tarik semuanya dari sini, kemudian kita tarik. Kok ora iso? Setelah diblok itu hasilnya seperti ini ya, angkanya itu jadinya acak sampai ke yang paling bawah, ke angka 89 itu acak nomornya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dari Microsoft Excel tersebut tadi kan hasilnya sudah semua ini ya di sini. Kemudian kita copy datanya ini dari nama respondennya, tidak usah, langsung dari ini kolom yang nomor 1 ini kita copy ke SPSS. Ngopinya harus di data view seperti ini. Kemudian ini sudah masuk SPSS ya, ini di data view dulu, ngopinya di data view, kemudian di SPSS kita pindah ke variabel view. Di sini namanya itu diganti dengan B1, B2, maksudnya itu butir 1, butir 2, butir 3, begitu dan seterusnya. Yang terakhir yaitu totalnya tadi. Kemudian desimalnya ini tadi itu 2, kemudian untuk mengerjakannya desimalnya ini diganti dinolkan saja. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Setelah tadi desimalnya dinolkan, kemudian namanya diganti B1, B2 dan seterusnya, itu hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menentukan data uji validitasnya, yaitu caranya kita harus klik di sini. Ini kembali ke data view ya, jangan di variable view. Kita kembali ke data view, kemudian klik analyze, kemudian correlate di sini, kemudian klik bivariate. Ini untuk mengerjakan yang uji validitasnya. Kita pindahkan ini B1 semuanya sampai yang terakhir totalnya itu kita pindah ke variabel. Jika sudah dipindahkan semua, ini correlation coefficient-nya harus percent. Kemudian kita klik option. Di sini kita menggunakan mean and standard deviation. Kita checklist, kemudian klik continue dan kemudian klik OK.
Kemudian menghasilkan output yang seperti ini. Yang kita pakai yaitu yang correlation. Yang correlation yang ini ya, yang kita pakai untuk menganalisis datanya. Terus kemudian yang kita pakai itu bagian totalnya. Bagian total yang ini. Di sini tertulis titik 130. Jadi kita menulis di Excel-nya itu harus kita nulis di Excel-nya itu menggunakan 0, tadi di SPSS itu titik 130, kemudian jadi kita nulisnya di Excel itu diganti dengan 0,130 sampai seterusnya. Butir 1 itu tadi tertulis 130 outputnya, kemudian butir 2 di sini tertulis titik 135, jadi kita nulisnya di Excel itu 0,135. dan seterusnya sampai ke tadi kan butir item kuesionernya itu 14, jadi ini kita nulisnya sampai ke 14. Kemudian R tabelnya yaitu ada di buku statistik itu sudah tertuliskan. Untuk menentukan R tabelnya itu harus jumlah siswa atau jumlah respondennya itu dikurangi 2, jadi 87. Kemudian tadi saya sudah lihat di buku itu yang menyatakan 87 itu tidak ada, adanya itu 85. Kemudian saya menggunakan yang 85 yang taraf signifikannya 5%, itu di situ tertulis 0,213. Kemudian untuk menganalisis nilai validitas ini valid atau tidaknya itu kita bandingkan dengan R tabelnya. Contoh ini 0,130 dibandingkan dengan 0,213, jadi ini itu lebih besar ya, nilai validitasnya itu lebih kecil dari R tabelnya 0,2013, jadi tidak valid. Kalau yang valid itu R ini nilai validitasnya sama dengan R tabelnya itu lebih besar, jadi dikatakan valid. Kemudian untuk menganalisis uji reliabilitasnya sama, kita menggunakan data tadi yang sudah kita ubah tadi di variabel view, butirnya dan juga desimalnya kita nolkan. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Cara menganalisis data atau output data dari uji reliabilitas yaitu caranya di data view ini, kita sudah di data view, kemudian klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analysis. Di sini sudah ya, B1 sampai dengan B14 tadi kita pindahkan, kita tinggal totalnya saja. Kemudian di sini kita menggunakan model alpha. Jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian menghasilkan output data seperti ini. Jadi reliability statistiknya yaitu min 327. Jadi di Excel kita nulisnya itu min 0,307 dibandingkan dengan 0,6. Jadi itu karena ini min, jadi lebih kecil ya. Jadi uji reliabilitasnya
Kesimpulannya yaitu tidak reliabel. Begitu. Terima kasih.